Halo semuanya, kembali lagi dengan Rizka. Kali ini Rizka ingin mencari irisan antara unsur intrinsik antara puisi dan juga prosa fiksi. Nah, di sini Rizka akan menyebutkan apa aja unsur intrinsik dari puisi. Yang pertama ada unsur batin yang berisikan tema. Tema merupakan gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menemukan diksi dalam puisi. Yang kedua itu rasa. Rasa merupakan ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Yang ketiga nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Lalu yang keempat ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat maupun tersirat. Selanjutnya ada unsur fisik dari unsur intrinsik puisi. Yang pertama yaitu diksi. Diksi merupakan pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan juga fungsi ekspresif. Yang kedua rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap lirik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Yang ketiga, tipografi. Tipografi merupakan wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Secara umum sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Yang keempat yaitu imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji merupakan kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan dari penyair. Yang kelima ada kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan dapat disentuh dan juga dibayangkan. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Selanjutnya yaitu unsur intrinsik prosa fiksi. Yang pertama ada tema. Gagasan, ide atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra disebut tema, atau gampangnya tema merupakan sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang menjiwai cerita, atau sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita. Tema merupakan jiwa dari seluruh bagian cerita. Yang kedua, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca melalui karyanya yang akan disimpan rapi dan disembunyikan pengarang dalam keseluruhan cerita. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau lakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang atau benda yang diinsankan. Yang keempat, alur atau plot. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Macam-macam alur ada alur mundur, yaitu jalinan peristiwa dari masa kini ke masa lalu. Lalu ada alur maju, contohnya peristiwa dari masa lalu ke masa kini. Dan yang terakhir yaitu alur gabungan, yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur secara bersama-sama. Yang kelima yaitu latar. Latar atau setting merupakan bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita yang terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu berlaku. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Yang ketujuh, gaya bahasa. Bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antar sesama tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat, guna adegan seram,
cinta ataupun peperangan maupun harapan. Jadi gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan juga indah. Nah, Rizka ada menemukan irisan persamaan unsur intrinsik pada puisi ibu karya Zawawi Imron dan juga prosa fiksi berupa cerpen yang berjudul Rembulan di Mata Ibu karya Asma Nadia. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu pada tema. Pada puisi ibu karya Zawawi Imron mempunyai tema yang menunjukkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Sedangkan tema dari cerpen adalah kasih sayang seorang ibu, karena kisah ini mengkisahkan kasih sayang yang sungguh dari seorang ibu sampai ia mendidik anaknya begitu keras agar anaknya dapat melewati pahitnya kehidupan. Selanjutnya yaitu latar. Pada puisi Ibu karya Zawawi Imron tidak memiliki keterangan tempat dan waktu yang jelas dalam puisi ini. Namun pada puisi tersebut mempunyai latar suasana. Latar suasananya merupakan mengharukan. Lalu pada cerpen terdapat latar tempat yaitu padang rumput, kamar dan juga rumah. Ada juga latar waktu saat senja dan malam hari. Lalu latar suasana yang merupakan tegang, sedih dan juga bahagia. Lalu ada tokoh. Pada puisi ibu terdapat tokoh seorang ibu, di mana penulis menggambarkan sosok ibu yang sangat baik dan juga menyayangi anaknya. Lalu pada cerpen terdapat beberapa tokoh seperti tokoh Diah, Ibu, Laili, Mbak Sri, Mbak Ningsih, dan juga ada Mbak Rahayu. Selanjutnya amanat. Amanat pada puisi tersebut berisikan jangan sampai melupakan betapa besarnya jasa serta kasih sayang dan perjuangan seorang ibu terhadap anaknya karena jasa, kasih sayang serta perjuangan seorang ibu takkan pernah terbalaskan dengan apapun dan oleh siapapun. Dan pada cerpen ada amanat yang berisikan jangan pernah membenci orang tua, jangan pernah berkata kasar, membentak, menatap sinis, yang membuat hati orang tua kita terluka. Turutilah apa yang diinginkan orang tua, jangan pernah sekalipun menjawab perkataan orang tua, karena itu bisa melukai hatinya. Baiklah, sekian penjelasan dari Rizka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.